Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Andini Juliana dengan NIM 221091 2220044. Jadi, pada video kali ini aku mau share sedikit informasi terkait want and need. Terus bagaimana cara pengukuran want and need, dan yang terakhir faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi dari want and need. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, simak videonya ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian want, atau juga disebut sebagai kehendak. Kehendak adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu dengan cara yang tertentu pula, seperti keinginan untuk sukses, punya mobil, rumah besar, dan lain-lain. Kalau dalam segi kesehatan, want ini merupakan keinginan seseorang untuk menjadi lebih sehat dalam hidup. Keinginan ini didasarkan pada penilaian diri terhadap status kesehatannya. Want dalam segi kesehatan bisa juga berarti keinginan barang atau pelayanan yang diinginkan pasien karena dianggap terbaik bagi mereka, misalnya mereka meminta obat yang bisa bekerja secara cepat. Selanjutnya pengertian dari need. Apa sih beda want dengan need? Artinya kebutuhan. Jadi keinginan manusia atas barang dan jasa yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menggambarkan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lainnya. Kalau dalam segi pelayanan kesehatan, keadaan kesehatan yang oleh tenaga kedokteran dinyatakan harus mendapatkan penanganan medis. Jadi need merupakan kuantitas barang atau pelayanan yang secara objektif dipandang terbaik untuk digunakan guna memperbaiki kondisi kesehatan pasien. Jadi need ini biasanya ditentukan oleh dokter. Misal, tindakan apa nih yang cocok untuk pasiennya dan obat apa yang sesuai untuk menyembuhkan penyakit pasien ini. Nah, jadi want and need ini saling berkaitan nih teman-teman. Misalkan ada seorang yang sedang lapar dan dia ingin makan, maka makan itu menjadi suatu kebutuhan bagi dirinya. Tetapi jika dia ingin makan pizza atau burger ataupun yang lain, itu menjadi keinginannya, dan apabila want ini tidak terpenuhi, maka itu akan berdampak kepada dirinya, yaitu dirinya akan terasa lapar dan menjalani hari-hari dengan tidak semangat. Tetapi jika misalkan dia tidak mengkonsumsi makanan yang dia inginkan seperti pizza tadi, dia masih dapat menjalankan hari-harinya tanpa berimbas banyak terhadap kehidupannya. Terus bagaimana sih cara pengukuran want and need? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama ada dengan interview atau wawancara, yang kedua dengan diskusi atau focus group discussion, di mana di sini akan mengumpulkan beberapa kelompok kecil untuk membahas suatu permasalahan. Pelayanan kesehatan selanjutnya bisa dengan metode survei atau menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada kelompok tertentu. Kemudian selanjutnya ada observasi, di mana ini akan langsung turun ke lapangan, dan yang terakhir ada studi pasar, dan kita langsung mengamati pada keadaan di lapangan apa yang masih matang dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi want and need. Yang pertama ada faktor kebutuhan fisik. Jadi faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau want untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada faktor kebutuhan psikologis. Jadi faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu want untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Faktor yang ketiga yaitu pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi want and need. Kenapa? Karena seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin saja lebih cenderung memiliki want yang kuat terhadap banyak hal tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan juga termasuk, di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi want dan need. Mereka memiliki pola hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal, yaitu keadaan iklim, keadaan sosial ekonomi, dan adat istiadat masyarakat
juga sangat mempengaruhi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya nih, di desa terpencil, masyarakatnya mempunyai kebutuhan tentang makan, minum, dan tempat tinggal yang sederhana. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di perkotaan, di mana biasanya kalau orang-orang di perkotaan itu memerlukan makanan yang fast food atau rumah yang besar, fasilitas seperti mobil yang mewah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan budaya dan lingkungan juga sangat berpengaruh kepada want and need. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai want and need di pelayanan kesehatan. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!